Waalaikumsalam. Monggo Mbak, silahkan masuk. Mbaknya bisa langsung pilih aja ya, senyamannya mau duduk yang mana silahkan. Selamat pagi Mbak. Pagi. Dari mana nih? Dari kos. Dari kos. Oh, sekarang apakah ada jadwal kuliah? Ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kosong. Iya. Oke. Sebelumnya boleh deh Mbaknya perkenalan dulu biar kita lebih akrab. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Najwa Sabina, biasa dipanggil Zara. Ya. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan BK semester 3. Oh, di UM. Asal saya dari Bekasi, Jawa Barat. Oh, dari Bekasi. Lu gua dong ngomongnya. Biasanya kan kalau anak Jabodetabek kan kayak gitu ya Mbak. Iya. Oke. Sebelumnya Ibu juga mau memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nahdia Indana Zulfia. Mbak siapa tadi, Zera ya? Ya. Mbak Zera bisa panggil Ibu Nadia atau Mbak Nadia, terserah, senyamannya Mbak Zera aja. Sebelumnya nih, kalau boleh tahu, udah pernah konseling atau tidak ya sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Berarti ini pertama kalinya. Oke. Tahu dari siapa konseling sini? Dari teman. Dari teman. Berarti temannya udah pernah konseling sini ya? Teman. Oh, pernah. Seperti itu. Oke. Jadi sehubung Mbak Zerah di sini baru pertama kali konseling ya, di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi Ibu di sini sebagai konselor, yang mana nanti di sini Ibu akan bantu Mbak Zara untuk mengatasi atau mencari jalan keluar bersama-sama ya Mbak ya, dari permasalahan Mbak Zara yang Mbak Zara alami saat ini. Kemudian jadi proses konseling ini tuh yang mana nanti seorang konselor membantu konseli dalam mengatasi atau memberikan jalan keluar bagi si konselingnya. Kemudian, nah jadi gini ya Mbak ya, kan di konseling ini terdapat banyak beberapa asas, yang mana yaitu yang pertama ada asas, salah satunya ada asas keterbukaan, yang mana Mbak Zera di sana nanti ketika di dalam proses konseling ini Mbak Zera bisa terbuka akan semua atau sesuatu hal yang ingin Mbak Zera ceritakan, tidak usah ada hal-hal yang ditutupi, karena dengan ketika Mbak Zera menceritakan alasannya itu nanti Ibu juga bisa tahu apa hal atau apa saja yang dirasakan oleh Mbak Zera. Kemudian di sini juga ada asas kerahasiaan, yang mana asas ini kan mungkin semua orang takut ya kalau misalnya rahasia atau ceritanya tersebar oleh orang lain. Nah, jadi di proses konseling ini nanti rahasia atau semua yang dibicarakan oleh Mbak Zara itu akan tidak tersebar oleh orang-orang lain, karena dimana yang seperti Ibu tadi bilang bahwasanya di konseling ini itu ada kerahasiaan ya Mbak. Jadi cerita Mbak Zera nanti dari awal sampai akhir itu tidak akan ada yang terbocorkan oleh orang manapun. Kemudian yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Jadi seperti Mbak Zera tadi bilang, bahwasanya Mbak Zera kan kesini ke konseling mau sendiri ya, tanpa ada. Jadi di sini Mbak Zera tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi Mbak Zera pengen sendiri kan, cuma tadi itu lewat teman rekomendasinya. Oke, apakah dapat dipahami sampai sini? Aku dipahami kok. Oke, setelah itu jadi kita sekarang lanjut saja ke proses konselingnya. Oh ya, hanya mengingatkan bahwasanya di proses konseling ini kurang lebih 30 menit ke depan ya Mbak. Jadi dalam waktu 30 menit ini Mbak gunakan sebaik mungkin dalam waktu 30 menit ini. Apakah dapat dipahami?
bisa benar-benar rileks, bisa menceritakan semuanya apa yang Mbak Zara rasakan, apa yang Mbak Zara keluhkan ke ibu. Gimana ya Bu? Saya akhir-akhir ini kan lagi merasa homesick sih Bu, karena apa ya, nggak tahu ini cuma perasaan saya aja atau gimana, tapi saya ngerasa kayak apa ya, berat gitu Bu di sini tuh. Ya saya tahu memang udah 1 tahun lebih saya di sini, tapi tuh benar-benar kayak apa ya, masih kangen rumah gitu loh Bu. Kalau dulu pas awal-awal datang ke sini tuh ya homesick juga, cuma tuh homesicknya nggak separah ini, kayak cuma ya 1 hari lah. Kalau ini tuh sampai berminggu-minggu gitu, dan ini lumayan mengganggu sih, karena jadi apa ya, saya tuh nggak bisa fokus gitu loh Bu untuk mengerjakan tugas, atau saya juga jadi nggak semangat buat berangkat ke kampus. Terus apa ya, gimana kayak gitu Bu. Oke, baik. Ibu memahami apa yang dirasakan Mbak Zara. Kalau Ibu mau bertanya, sebenarnya kira-kira nih, apakah di perkuliahan Mbak ada masalah bersama teman atau bersama teman kos mungkin, sehingga membuat Mbak Zara tidak pernah ya, atau tidak betah di pada saat-saat akhir-akhir ini? Sebenarnya kalau dibilang ada masalah tuh sama temen ya enggak sih Bu. Mau temen kuliah maupun temen kos tuh sebenarnya nggak ada masalah, cuman apa ya, saya ngerasa apa ya, kayak nggak tahu, saya rasa kayak nggak nyaman, dan nggak tahu kayak apa ya, saya bingung ngungkapinnya. Rasa nggak nyaman, dan ini sih nggak nyaman, dan saya rasa kayak ih kok kayak gini ya gitu. Bukan kaget, tapi lebih ngerasa kayak ih kok lingkungannya kayak bukan saya banget gitu loh Bu. Jadi saya tuh kayak ngerasa aku ya coba pulang aja ya, gak usah dilanjut gitu loh, karena apa ya, saya jangan memaksakan diri saya juga sih, cuma ya di satu sisi walaupun saya pulang, saya tuh ngerasa apa ya, gak enak gitu loh sama orang tua, kayak saya menghabiskan duit di sini, terus masih ya saya tiba-tiba pulang dengan keadaan gak bawa apa-apa gitu gitu. Oke, baik. Seperti yang Mbak Zara bilang, Mbak Zara tadi homesick ya di sini. Tadi saya tanya mungkin sama teman nggak ada konflik atau apapun. Nah, tadi Mbak Zara bilang bahwasanya kurang nyaman. Oh, lingkungannya kok kayak gini gitu. Apakah Ibu boleh tahu nih, maksudnya yang dimaksud Mbak Zara lingkungan yang kayak gini tuh lingkungan yang kayak gimana? Atau lingkungan di Malang kah? Atau lingkungan di kampusnya atau di kelasnya? Mereka lingkungan yang ada di kelas sih, karena apa ya, nggak tahu ya, saya kayaknya ini dan lama gitu kan banyak banget tugas kelompok ya. Saya tahu ini sangat meringankan bagi mahasiswanya untuk bekerja sama satu sama lain gitu kan, biar apa ya, yang tugasnya tadi jadi berat tuh jadi ringan gitu, karena kan dikerjanya rame-rame. Tapi tuh ya Bu, kayak banyak teman saya yang apa sih ibaratnya tuh, mungkin saya nggak tahu pemikiran mereka seperti apa dan bagaimana, cuma mungkin mereka tuh mikir kayak ya udahlah, kalau Zara juga bisa order sendiri gitu. Jadi kayak semuanya tuh apa ya, ibaratnya dipertanggungjawabkannya tuh ke saya gitu loh Bu. Jadi tuh saya capek gitu. Ya saya emang bisa kerja sendiri, tapi tuh saya juga butuh bantuan walaupun saya bisa gitu. Dan apa ya, saya juga nggak pernah tuh yang kayak
gimana ya Bu, saya bingung bilangnya dari mana. Em, ya saya eh, apa ya, bisa sebenarnya minta tolong, tapi saya tuh kayak terkadang nggak mau minta tolong gitu, kayak udah saya kerjain aja sendiri, bisa kok, bisa gitu, walaupun sebenarnya saya tuh capek gitu, tapi saya paksa itu. Hmm, terus juga apa ya, saya tuh udah selalu ngingetin kok untuk kerjain tugasnya, tapi ya gimana ya, saya bingung juga ya, masa orang itu tuh emang nggak bertanggung jawab atau gimana, nggak paham juga. Tapi maksud saya kalau misalkan emang nggak bisa ngerjain atau mungkin nggak ngerti atau apapun itu, ya bilang aja, karena kan kita kan satu kelompok ya, pasti kan ada trouble-nya. Nah ya sebagai satu kelompok kita harus menyelesaikan itu secara bersamaan dong. Itu sih maksudnya, kayak teman-teman itu pada apa ya, kayak ya udah lah nanti aja ngerjainnya, atau enggak malah nggak dikerjain sama sekali gitu. Itu udah berlangsung dari semester 2 yang buat saya tuh kayak capek banget gitu dulu. Kayak ya gimana ya, kayak mungkin waktu semester 2 tuh saya masih kayak oke aja, kayak udah ya. Terus pas semester 3 ini saya benar-benar ngerasa kayak capek gitu, muak juga gitu, saya ngeri aja gitu, nggak sanggup gitu karena perkara ini gitu loh. Karena gimana ya, capek banget, karena waktu semester 2 itu sampai ditegur sama dosen gitu. Jadi posisinya waktu itu apa namanya, tugas kelompok, terus yang ngerjain itu saya, dia dibantuin sama teman-teman, tapi tuh nggak full 100%, kayak lebih banyak saya daripada mereka gitu. Terus ketika saya presentasi, dan posisinya waktu itu saya presentasi sendirian, udah saya ngerjain, saya punya presentasi, terus saya juga yang kena sama dosen, saya disuruh revisi dan lain sebagainya. Terus ketika dosennya nanya, saya bingung mau jawab apa, dan teman-teman saya gak ada yang bantuin, ya kayak gitu. Saya kayak sedih gitu loh, kalau saya udah ingetin mereka buat ngerjain tugasnya masing-masing, tapi nggak dikerjain gitu loh. Bisa kan masih ngomong kayak, oh iya nanti ya Zia, habis aku ngerjain tugas ini nanti aku lanjutin bagianku gitu. Sebenarnya tuh belum konfirmasi apa-apa, cuma kayak iya doang gitu. Saya takut apa sih, tugasnya tuh melebihi deadline gitu loh. Ya udah, saya ujung-ujungnya ngerjain sendiri gitu. Nah di semester 3 ini juga apa ya, ya sama orang-orang ibaratnya kayak memberatkannya tuh ke saya semua gitu loh, mentang-mentang saya bisa lakukan saya sendiri, jadi kayak ya udah lo dia bisa kan, ngapain juga dibantu gitu ibaratnya. Jadi deh sih, saya kesel dan lagi muak aja beberapa hari ini. Baik Mbak Zera, Ibu sangat memahami apa yang Mbak Zera rasakan. Dan Mbak Zera di sini kesal, capek ya menghadapi teman-teman yang mungkin bisa dibilang itu sangat tidak enak ya kalau kelakuannya seperti itu buat Mbak Zera. Nah, berarti di sini Ibu bisa ambil ada satu pikiran nih. Berarti kan tadi Mbak Zera bilang lingkungan di kelas ya, dikarenakan ada salah satu dari teman Mbak yang mana ketika mungkin kerja kelompok itu tidak kayak membebankan itu semuanya ke Mbak Zera. Oke. Ini Mbak Zera mungkin apakah sebelumnya pernah menanyakan ke temannya, apakah temannya mungkin juga kesulitan dalam melaksanakan tugas itu, tapi dianya tuh nggak bilang ke Mbak Zera gitu. Saya kan pernah bilang deh, saya ya kalau kesusahan bilang aja, nanti kita sama-sama saling bantu kayak gitu. Nah terus juga yang semester itu waktu semester 2. Nah pas semester 3 ini saya sempet ini sih Bu, sempat apa sih, saya udah ngasih tugasnya gitu kan di apa WhatsApp kelompok saya gitu, kayak ini tugasnya dan lain sebagainya. Terus
saya bilang mau dibagi kapan, terus habis itu karena nggak dijawab gitu ya udah saya bagi sendiri aja sesuai kemauan saya gitu kan. Terus di situ ya gimana ya, ya langsung dikerjain, satu orang dua orang satunya enggak. Terus ketika saya cek lagi ternyata yang kita kerjain itu salah, jadi mau nggak mau tuh harus dirombak gitu. Saya kan tanya mau gimana, terus yaudah ya saya rombak tuh semuanya, jadi kayak saya ngerjain 70%-nya, ya 80%-nya tuh. Jadi temannya Mbak Zera tadi berusaha mencoba menentukan juga, tapi lebih mendominan ke Mbak Zera gitu ya. Sebelumnya apakah Mbak Zera nggak pernah bilang juga nih misalnya di grup kelompoknya atau kayak kok gimana ya, Mbak Zera nggak pernah mungkin menyatakan apa yang Mbak Zera rasakan selama ini di kelompoknya? Kalau pas itu kok kayak kesannya aku semua ya yang ngerjain, kalau kok kayak kebanyakan aku semua. Apakah Mbak Zera pernah mengutarakan kecapean Mbak, kelelahan Mbak di teman-temannya itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Zera. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu sih, karena saya nggak enakan, jadi kayak saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Makanya ya apa ya, kesel dan nggak apa ya, saya kesel jadi dia nggak bisa ngomong, jadi saya pendem aja gitu, nggak bisa ngomong ke orang tersebut gitu. Ketika Mbak Zera memendam rasa kesel, rasa capek itu, apa yang Mbak Zera rasakan? Ya capek sih, karena mendem terus ya, lama lagi mendem dan capek, jadi kayak apa ya, ya capek sama semuanya, jadi kayak males ketemu sama orang, males berinteraksi sama orang. Jadi apakah Mbak Zera nggak pernah mencoba untuk mengutarakannya biar mungkin Mbak Zera agak lega gitu, mencoba untuk mengutarakan ke teman-temannya? Nggak bisa sih, karena ya seperti yang tadi saya bilang, saya gak enakan orangnya, jadi saya nggak bisa ngomongin kayak gitu ke teman saya tuh. Dan ya saya capek banget gitu loh, bener-bener kayak 2 hari ini bener-bener dibantai banget sama tugas kelompok kan. Yang dimana esoknya itu kan harus apa namanya, konseling, dan saya belum paham juga akan teknik-tekniknya gitu. Terus saya ditunjuk menjadi konselor gitu, kemudian ya gimana ya, maksudnya beliau ini tidak ada pengalaman yang tidak menyenangkan gitu, jadi ya gimana saya menguliknya, saya juga bingung gitu loh. Karena ya walaupun settingan, at least dia punya gambaran, maksudnya dia nggak punya gambaran, dan dia juga nggak pernah mengalami, jadi kayak ya apa yang mau saya ulik, apa yang mau saya cari tahu di situ gitu, jadi saya juga bingung gitu. Dan kalaupun saya jadi konseling gitu, saya bisa gitu, maksudnya memang saya pernah ada di momen yang apa ya, benar-benar ada konflik yang buat saya tuh sampai kepikiran berhari-hari, maksudnya itu bisa diulik gitu loh. Tapi teman saya ini kayak entah, saya nggak paham, dia memang nggak mau, dan karena saya orangnya nurut-nurut aja, jadi dia bilangnya ke saya atau gimana, saya nggak tahu sih, cuma kayak saya nggak suka aja kayak tiba-tiba udah kamu aja jadi konselor, kayak ya kesel sih. Baik, menurut apa yang dikatakan Mbak Zera tadi kan, Mbak Zera, saya nggak enakan bu orangnya, kalau misalnya langsung ngomong saya capek kok. Seakan-akan tuh kayak Mbak Zera semua yang handle di tugasnya. Lalu ketika dalam keadaan Mbak Zera yang nggak enak, apakah Mbak Zera punya langkah yang akan Mbak Zera jalani untuk bertanya, oh kalau begini kan akan memberatkan Mbak Zera ke depannya? Nggak tahu sih bu, Mungkin karena saya tuh orangnya nggak enakan yang jadi kayak selalu mementingkan orang
dalam waktu berkepanjangan. Itu sih yang saya pikirin juga, karena apa ya, saya udah ngerasa gak nyaman aja gitu. Kayak semakin lama saya di sini tuh kayak energi saya bukannya makin bertambah, tapi malah makin berkurang gitu. Dan ya udah gitu, maksudnya ya di depan orang mungkin kelihatannya pendiam atau nggak ketawa tinggi, cuma itu covernya aja gitu. Maksudnya saya kalau sendiri juga saya lemah. Apakah cuma di kelompok itu mbak yang mbak merasakan seperti itu, atau pernah juga di kelompok mata kuliah lainnya? Kalau lain juga bukan, maksudnya gimana ya, sebenarnya bukan nggak kerja sih, cuma lebih tepatnya juga sama aja, kayak apa nyuruh saya gitu. Kayak kesannya saya tuh apa banget ya, maksudnya kayak ya udah sih, kenapa harus saya, orang dia juga bisa ya, seperti yang tadi saya bilang kayak gitu. Kayak saya merasa ya berat itu. Dan ya gak nyaman. Jadi saya ya memang ya di setiap perjalanan pasti kan ada kesulitannya, tapi tuh saya ngerasa kayak itu kok sulit banget ya, dan saya nggak yakin itu bisa melewatinya. Makanya saya tuh selalu apa ya, mau pulang gitu. Kayak saya ngerasa ya, saya ngerasa apa gak usah lanjut aja, atau saya ya di sana aja. Baik, jadi sangat berat ya yang dialami Mbak Zera. Jadi ibu sangat memahami juga apa yang dirasakan oleh Mbak Zera. Mungkin dari Mbak Zera sendiri, ketika Mbak merasakan hal-hal malas, capek, homesick seperti yang Mbak Zera bilang, apakah Mbak Zera melakukan suatu hal yang baru mungkin untuk menghilangkan rasa homesick itu, malas itu, capek itu buat Mbak Zera sendiri selama ini? Saya biasanya ini sih masak, atau saya apa ya, main sama, atau enggak saya biasa sekedar apa ya, beli makanan yang saya suka sih, kayak gitu, atau dengerin lagu yang bisa naikin mood. Sangat banyak ya, sangat mungkin Mbak Zera ketika merasa sedih tadi, merasa capek, jadi Mbak Zera melakukan hal-hal itu. Nah, ketika Mbak Zera melakukan hal-hal yang tadi Mbak bilang, apakah bisa mengurangi rasa capek dan malas Mbak itu? Dan ketika pun sudah merasakan hilang, itu berjangka lama atau pendek? Kalau tergantung sih ya. Saya kalau misalkan masak, ya udah selesai masak kan makan kan. Nah biasanya pas makan itu kepikiran lagi itu. Terus pas misalkan main sama temen, ya sama juga sih. Misalnya pas main sama temen, ya nggak kepikiran kayak gitu. Maksudnya ya senang-senang aja gitu. Cuma kalau udah sampai kos sendirian di kos, ya sedih lagi gitu. Jadi tadi Mbak bilang ketika sama temennya, ketika melakukan hal-hal yang Mbak Zera suka itu sangat kayak menutupi lah rasa capek, kesel itu. Tapi ketika Mbak Zera merasa sendirian, itu Mbak Zera timbul lagi rasa-rasa capek, malas itu ke ya dengan keadaannya Mbak Zera sekarang. Nah, itu kan Mbak Zera lakukan ketika bersama teman-teman. Ketika Mbak Zera sedang sendirian di kamar nih, kira-kira yang Mbak Zera sendiri lakuin apa ketika mengalami hal seperti itu? Kalau saya sendirian biasanya saya apa ya, kayak gitu lah. Jadi daripada saya tahan-tahan, ya saya nangis aja biasanya. Ya udah saya nggak maksudnya saya di luar aja udah saya nahan gitu, kayak marah, kesel, nangis gitu. Maksudnya ya saya pas sendiri harus nahan-nahan juga kan enggak, jadi kayak gak mungkin
itu menangis apalagi dalam keadaan yang seperti itu. Mungkin yang sebenarnya di sini Mbak Zera sudah bisa menemukan apa yang Mbak Zera lakukan ketika Mbak Zera mengalami perasaan kayak tadi, misal kayak jalan sama teman, melakukan hal-hal yang Mbak Zera suka. Seperti tadi kan Mbak tadi juga bilang masak gitu ya. Nah mungkin ketika kita pesan sama orang, kita melampiaskan ke satu hal yang lain ya, kayak tadi yang Mbak Zera bilang menangis. Nah dengan yang menangis itu suatu hal yang wajar, gak apa-apa buat meluapkan semua hal yang dirasakan Mbak Zera. Nah mungkin dengan hal-hal produktif yang lainnya seperti Mbak Zera tadi memasak itu sangat bagus loh Mbak, karena di sisi lain ketika Mbak lagi kesel-keselnya, Mbak Zera malah melakukan hal yang produktif seperti masak yang of course itu sesuatu yang Mbak suka kan. Ya, itu saya patut jempol Mbak, karena ya di sini Mbak semua sudah bisa mengetahui hal apa yang akan dilakukan oleh Mbak Zera. Saya tuh sebenarnya apa ya, kayak ya ketika saya punya masalah di sini, saya tuh pasti pengen pulang gitu. Ya walaupun nggak nyampe seminggu, kayak cuma 4 hari, ya nggak apa sih, saya mau pulang aja gitu. Apakah Mbak Zera sudah cerita juga ke ayah ibu di rumah tentang permasalahan Mbak Zera yang ada di sini sekarang? Mungkin dari ayah atau ibu juga memberikan solusi ke Mbak Zera seperti itu. Udah. Ya. Terus respon ayah dan ibu bagaimana? Ya pastinya responnya kayak ya nggak apa-apa, apa ya nggak apa-apa, kamu jadi sendiri. Mungkin berat, tapi pasti suatu saat ada manfaatnya. Lalu ketika orang tua kayak ayah ibu tadi kan sudah memberi juga semangat motivasi ke Mbak Zera, gimana perasaan Mbak Zera ketika menerima satu motivasi dan semangat belajar ini dari orang tua? Ya, Ya apa? Kenapa nangis aja kalau Mbak Zera misalnya mau nangis mengeluarkan semua keluh kesah yang dialami Mbak Zera? ya gimana ya, maksudnya ya memang yang dibilang mama saya itu benar, tapi tuh ya saya nggak tahu bakal buat sampai mana. Gue sangat memahami apa yang dialami Mbak Zera. Mungkin kan jadi ketika Mbak homesick tadi, merasa homesick dan sudah hobi juga ayah ibu di rumah, apakah Mbak Zera kan tadi bilang misalnya kalau mau pulang, apakah orang tua mengizinkan ketika Mbak Zera mau pulang ke rumah? Sebenarnya saya baru pulang juga kan 6 bulan lalu. Itu mama saya bilang ya ya nggak apa-apa, saya nanti kan pulang, tapi nanti apa ya, dia akan lagi sampai lulus ini aja, nggak ada keinginan untuk pulang terus gitu. Tapi ya gimana ya, pokoknya ya pasti orang-orang ketika punya masalah akan pakainya ke rumah gak sibuk. Jadi ya sama saya juga masih ada masalah di sini,
pasti maunya pulang gitu. Kayak aku kan sendiri juga kan di sini. Ya memang ada keluarga juga sih, maksudnya ada tante saya di sini. Tapi kan iya, gimana ya, tempat terbaiknya pulang nggak sih di rumah sama ayah ibu gitu. Aku sangat memahami apa yang dirasakan Mbak Zera. Mbak Zera sangat merasa sedih ya ketika kondisi kita di sini banyak masalah. Mbak Zera hanya ingin pulang. Oke, dari yang Mbak Zera bicarakan tadi tentang permasalahan, apakah Mbak Zera sudah menemukan titik terang atau hal-hal apa yang sekiranya bisa untuk Mbak Zera ya meminimalisir hal-hal yang Mbak Zera rasakan seperti capek dan seperti kayak kesel gitu. Ya menurut saya juga bingung, maksudnya ya saya kan nggak banyak hal gitu ya, biar saya tuh nggak pengen pulang terus. Tapi itu ya hanya sesaat aja gitu. Kalau saya sendirian pasti saya akan mau pulang lagi gitu. Dari ayah ibu berarti di sini jikalau kan memang dibolehkan izin ya pulang sama ayah sama ibu, jadi Mbak Zara apakah mau pulang mungkin untuk mengobati rasa ya yang Mbak Zara rasakan? Mungkin kalau saya emang bener-bener ya udah di tahap yang kayak nggak kuat banget, mungkin bakal nekat pulang kayak pulang gitu. Berarti sebelumnya Mbak Zara juga pernah pulang ya? Ini setelah Mbak pulang kemarin balik lagi pulang, apakah feelnya berbeda atau masih tetap sama homesicknya? Beda sih, karena waktu yang awal itu bener-bener 2 minggu turut nangis, terus saya pulang kan ke rumah itu kayak 5 hari, ya 5 hari di rumah. Pas balik lagi ke sini udah nggak kenapa-kenapa, udah yang kayak ya udah gitu, nggak nangis lagi, maksudnya udah ya happy gitu, walaupun di rumahnya nggak lama, walaupun di rumahnya juga apa namanya ya maksudnya nggak banyak habisin waktu sama orang tua juga. Tetap maksudnya nggak habisnya karena bukan main apa-apa, tapi lebih ke ngerjain tugas gitu. Berarti dengan cara pulang tadi Mbak Zera bisa menurunkan ya rasa-rasa kesal, capek tadi. Jadi Mbak Zera apakah ingin pulang habis ingin menemui mungkin ya seperti yang Mbak Zera tadi bilang ketika sudah pulang balik lagi ke sini sih ya sudah menemukan feel yang berbeda, menemukan ya tidak opsi lagi seperti sebelum yangnya Mbak pulang. Nggak tahu ya, mungkin saya akan coba jalanin dulu kalau misalkan yang saya udah kita benar-benar nggak kuat, mungkin saya pulang. Pilihan yang sangat tepat nih Mbak, karena sebagaimana Mbak Zera bilang tadi sebisa mungkin Mbak Zera menyelesaikan dulu dengan diri sendiri sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk mengatasi rasa musik ini, rasa kesalahan dan rasa malas ini terpenuhnya Mbak. Itu mungkin langkah awal yang Mbak Zera bisa lakuin untuk saat ini. Nah mungkin ketika nanti yang Mbak Zera seperti yang Mbak Zera bilang, ketika sudah di titik atau di titik Mbak Zera tidak kuat, Mbak Zera bisa pulang ke rumah, melepas rinduan sama ayah ibu dan keluarga yang ada di rumah. Apakah seperti itu? Semangat ya Mbak Zera. Terima kasih Bu. Jadi di sini apakah Mbak Zera sudah menemukan ya
pendidikan ya. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari Mbak Zera? Ya apa sih Bu, kayaknya cuma itu aja. Jadi perasaan Mbak Zera sekarang bagaimana? Ya bagus sih Bu, karena ya gimana ya, saya nggak nutupin juga sih, maksudnya karena cerita juga kan teman-teman saya itu juga udah lumayan bisa ngedengar itu musik yang ada yang itu aku itu. Jadi Mbak Zera tadi alhamdulillah ya sudah merasa sedikit lega, yang meskipun tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah Mbak Zera. Setidaknya di sini Mbak Zera sudah menemukan langkah-langkah yang akan Mbak Zera lakukan untuk kedepannya, seperti itu. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan di sini bahwasanya tadi Mbak Zera menceritakan bahwasanya Mbak Zera mengalami tidak betah berada di Malang karena dengan tadi di suatu mata kuliah pekerjaan kelompok yang membuat Mbak Zera capek, lelah, kesel, sehingga muncul lagi keadaan homesicknya Mbak Zera, yang mana sehingga dengan keadaan homesicknya Mbak Zera itu Mbak Zera ingin pulang. Dan tadi Mbak Zera sudah bisa menemukan solusinya atau alternatifnya. Untuk sementara Mbak Zera akan mencoba untuk menguatkan dirinya untuk tetap bisa ya menjalani hidup seperti biasanya, agar bisa merasa tetap betah di sini, bermain bersama teman-teman. Kemudian Mbak Zera juga bilang kalau udah merasa tidak kuat lagi, ya pilihan lainnya itu pulang menemui orang tua. Apakah seperti itu? Oke. Setelah mungkin sudah 30 menit ya Mbak Zera, kita gak kerasa sudah 30 menit lebih kita melakukan proses konsen ini. Oke. Kalau gitu saya izin pamit ya Bu, saya mau pulang ke kos. Pulang ke kos kan? Iya, pulang ke rumahnya nanti aja. Oke, abis ini kira-kira kegiatannya mau ngapain? Saya akan mengerjakan tugas dulu. Naik tugas ya? Iya. Oke, semangat. Terima kasih. Jadi semoga dengan adanya proses ini Mbak Zera kedepannya bisa lebih memahami juga ya kepada diri sendiri apa yang harus dilakukan Mbak Zera kedepannya. Semoga bisa betah ya di sini. Ya, semangat ya Mbak. Terima kasih ya Bu, saya izin pamit ya Bu. Oke. Dari Mbak Zera. Assalamualaikum. Salam. 39